Selamat malam pemirsa. Upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel rupanya banyak dinikmati investor asing. Meskipun nilai tambah diklaim telah berkali-kali lipat dan ekspor produk nikel melonjak, smelter nikel terlanjur didominasi perusahaan asing yang menikmati berbagai fasilitas pajak dari pemerintah. Menteri Investasi justru menyoroti peran perbankan dalam negeri yang terkesan enggan membiayai proyek smelter dan berimbas pada minimnya andil perusahaan dalam negeri di industri hilir nikel. Pertanyaannya, apakah rencana pemerintah yang segera akan mencabut tax holiday untuk smelter nikel berkualitas rendah akan efektif menarik investasi industri produk hilir nikel? Lalu siapa yang telah menikmati hilirisasi nikel di Indonesia selama ini? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Simalakama Hilirisasi Nikel. Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Tahun depan akhir saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Pemerintah punya keinginan adalah smelter ini juga milik orang Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan relaksasi regulasi di perbankan dan perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau. Jangan equity-nya 40%. Kalau bank asing itu cuma 10%. Terus terang buat saya secara pribadi itu juga surprise ya, bahwa sampai kami pun mempertanyakan ya, kalau ini sudah jelas-jelas semakin menunjukkan siapa yang menguasai pertambangan nikel itu. Ada beberapa prinsip mungkin yang menurut saya kita harus kedepankan. Yang pertama, memang betul kita harus lebih memberikan keberpihakan kepada pengusaha nasional, karena ini juga di Indonesia itu sendiri. Bagaimana kalau semua pabrik jadi? Nah, itu akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Bagaimana ke depannya? Satu, kita memperhatikan lingkungan loh, karena investasi ini ternyata asing, gitu kan. Nah, kedua, bagaimana value added untuk masyarakat sekitar? Apakah ada perubahan signifikan untuk masyarakat sekitar terkait hilirisasi pembangunan pabrik olahan di daerah tersebut? Sebelum kita mulai dialog malam ini, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui terkait dengan hilirisasi nikel. Kita melihat bahwa nilai ekspor nikel Indonesia dari tahun 2013, ini data kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, itu baru sekitar 941 juta dolar. Tetapi ketika pemerintah kemudian melakukan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor nikel mentah, maka kita lihat angka di tahun 2022 sudah melonjak menjadi 5,9 miliar dolar untuk ekspor nikel Indonesia. Kita lihat data berikut, apa yang sebenarnya menjadi semacam jurus mujarab pemerintah untuk menarik investor sehingga kemudian mau masuk untuk melakukan hilirisasi, ternyata adalah terutama fasilitas tax holiday. Ini data dari Kementerian ESDM memperlihatkan, kita lihat yang paling bawah, bahwa untuk nilai investasi lebih dari 30 triliun rupiah, maka investor akan mendapatkan tax holiday selama 20 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat pangsa industri nikel di Indonesia, ini data yang kami dapat dari Kementerian ESDM, data yang berwarna biru toska, itu adalah data tahun 2014, di mana PT Vale waktu itu adalah dominan menguasai sekitar 77%, lalu PT Antam 19%. Tetapi data yang berwarna kuning ini adalah data tahun 2018 memperlihatkan ada pemain-pemain baru yang kemudian mendominasi pangsa industri nikel. Yang paling besar 50% adalah PT IMIP, ini adalah di Morewali, dan kita lihat juga ada PT Vale yang tadinya 77% menjadi tinggal 22%. Ada PT Virtue Dragon VDNI yang menguasai 11%, lalu Aneka Tambang yang tadinya 19% tinggal menguasai 5%. Ada pemain baru Harita Nikel yang tadinya belum ada. Kita melihat bahwa setelah diolah atau melalui smelter, kemudian ada 10 negara terbesar tujuan ekspor nikel Indonesia. Ini data dari Januari sampai November 2022, data dari BPS. Ternyata yang paling banyak adalah Tiongkok atau China yang menjadi negara tujuan ekspor nikel dengan nilai ekspor 3,9 miliar dolar. Di urutan kedua adalah Jepang 1,1 miliar dolar, dan sekian negara yang lain relatif kecil dibandingkan Tiongkok. Kita lihat bagaimana Tiongkok sebagai investor terbesar di industri smelter nikel di Indonesia ternyata menguasai dengan berbagai perusahaan.
Kita lihat pusaran Singsan, ini adalah nama perusahaannya di kawasan industri Morowali. Ini data yang kami peroleh dari katadata.co.id. Ada Singsan Holding Group yang berwarna merah dengan sekian anak usahanya. Lalu kita juga melihat di sebelahnya yang berwarna ungu, Shanghai Decent Investment dengan sekian anak usahanya. Kita lihat apa dampak positif dari hilirisasi ini. Kita melihat ada tenaga kerja yang diserap dengan adanya smelter ini. Datanya adalah, ini dari Kementerian ESDM, bahwa 87% itu sekitar 21.000 orang adalah tenaga kerja lokal, dan 12% atau sekitar 3.000 orang adalah tenaga kerja asing dengan total 24.700. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian banyak investor Tiongkok yang bermain atau berinvestasi di industri smelter nikel ini. Menurut Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ini adalah masalah perbankan nasional yang katanya tidak membiayai. Bahlil mengatakan bahwa kalau memang investor lokal dibiayai oleh perbankan nasional, harusnya masalahnya tidak menjadi dikuasai oleh asing. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar Indonesia bisa memperoleh manfaat dari hilirisasi nikel ini. Dan telah hadir bersama kita di studio Metro TV ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah anggota Komisi 7 DPR RI, Zulfikar Hamonangan. Pak Zulfikar, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Direktur Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Malam, Mas Leo. Dan juga nanti bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi. Sudah bergabung Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Pak JK, selamat malam. Malam. Terima kasih nih Pak JK sudah memberikan waktu. Saya langsung ke Pak JK dulu kalau begitu. Pak JK, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kalau kemudian investor di industri smelter nikel itu kebanyakan adalah Tiongkok. Ada beberapa negara lain. Itu karena perbankan nasional katanya tidak atau enggan membiayai investasi para investor. Tapi kita tahu Pak bahwa Anda dengan perusahaan Anda sudah membangun smelter di Sulawesi ya Pak JK ya. Dan itu memakan investasi yang tidak kecil juga. Selain Pak JK, kenapa investor lokal tidak ada yang masuk Pak ke industri hilirisasi atau smelter nikel ini Pak JK? Ya, memang sebenarnya industri nikel itu bukan hal yang baru. PT Vale sebelumnya PT Inco 56 tahun yang lalu itu telah bekerja di Sulawesi Selatan, di Malili, di Luwu. Jadi itu namun terakhir ini pertambahannya itu lebih banyak dilaksanakan seperti disampaikan tadi oleh nasional, oleh investor dari Cina. Ini menggambarkan sebenarnya bahwa Cina mempunyai peranan yang besar sekarang ini. Kenapa mereka? Tentu ada hal. Pertama, mereka sangat membutuhkan Cina itu nikel itu dalam industri Cina. Yang kedua, teknologi mereka juga sangat menguasai. Ketiganya tentu modal yang besar. Yang semua ini sebenarnya pengusaha-pengusaha kita kurang baik modal walaupun teknologi yang itu, dan juga suatu hal-hal yang penting sekali. Nah inilah tentu saya setuju bahwa di samping ini bank harus memberikan fasilitas karena ini proyek menguntungkan bagi bank. Sebenarnya selama yang menguntungkan dapat kembali dengan baik itu bank pasti memberikan. Tapi kedua itu pengusahaan teknologi. Jadi kita harus menguasai teknologi itu. Karena itu harus kita bekerja dengan baik seperti itu. Oke, Pak JK, ini hanya ingin mengkonfirmasi saja Pak. Kan pemerintah memberikan tax holiday Pak untuk investor dengan nilai-nilai investasi. Kalau Pak JK dapat tax holiday juga atau itu hanya untuk investor dari Tiongkok juga saja Pak? Apa yang perusahaan kami membangun itu baru kira-kira akan beroperasi akhir tahun ini. Jadi tentu sewajarnya tentu mendapat juga tax holiday. Saya belum akan laksanakan ini.
adik saya, dan tentu saya tidak tahu teknisnya, tapi itu sudah berjalan seperti itu. Mudah-mudahan kalau yang lainnya dapat, mestinya juga seperti itu. Baik. Saya ingin ke Pak Zulfikar dulu. Pak Zulfikar, kan kalau kita bicara hilirisasi sebetulnya ingin meningkatkan nilai tambah. Pemerintah melihat selama ini ketika diekspor biji mentah nikel, dengan kemudian sekarang sudah dilewatkan smelter yang kalau tidak salah sekitar 30-40% ya pemurniannya, itu kan nilai tambahnya berlipat-lipat. Pertanyaannya Pak Zulfikar, apakah memang kemudian nilai tambah itu diperoleh atau didapat oleh bangsa Indonesia, atau justru seperti yang kita lihat industri smelternya mayoritas dikuasai bangsa asing? Ya, saya berkali-kali dalam rapat kerja dengan Kementerian SDM itu di Komisi 7 selalu mengatakan ini harta karun yang kita miliki di negara kita, ada barang yang terindah, barang yang cantik yang kita miliki. Mengapa kita membiarkan begitu saja untuk kita serahkan kepada negara asing, sementara manfaat perekonomian secara nasional tidak begitu berdampak? Karena bagi saya seharusnya keberadaan tambang nikel dan smelter yang dibangun di negara kita itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya secara nasional. Nah, namun memang ada pertumbuhan di provinsi-provinsi di mana adanya tambang-tambang nikel dan smelter. Tapi untuk skala nasional dengan adanya tax holiday ini sangat tidak masuk akal. Bagi saya ini tidak masuk akal. Kenapa itu? Tidak masuk akal. Yang tidak masuk akalnya di sini, Bapak coba bayangkan ya. Kita punya kandungan nikel paling lama kandungannya 10, mungkin kalau dimaksimalkan 15 tahun. Dari sekarang? Dari sekarang. Sementara tax holiday diberlakukan 20 tahun. Iya. Nah, jadi manfaat untuk pendapatan negaranya ini apa? Gitu loh. Nah, jadi harta yang kita miliki kita kasih begitu saja tanpa bisa dinikmati oleh rakyat kita. Tapi kan sebetulnya tax holiday itu adalah apa ya, pemanis, sweetener supaya kemudian investor. Sebenarnya kan kalau saya berpikir tadinya bukan hanya investor Tiongkok tentunya yang diharapkan masuk, tapi lokal juga dikasih tax holiday supaya mau masuk ke dalam industri smelter nikel ini. Itu kan berarti baik-baik saja. Ya, ini mungkin lama-lama negara kita nonton iklan ya, seperti iklan produk parfum, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, begitu kan? Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ya, maksudnya bagaimana ditarik dulu investasi di Indonesia, diberikan rangsangan dengan adanya tax holiday, untuk penghapusan pajak, ya, lalu investasi tumbuh, lalu besok aturannya berubah-ubah, seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Bima. Rangsangan aja. Iya. Mas Bima, sebenarnya ketika kita lihat hambatan terbesar untuk investor masuk ke industri smelter, apakah memang seperti yang tadi dikatakan Pak JK adalah besarnya biaya yang harus diinvestasikan, atau soal industrinya yang belum terbangun dengan baik, off-takernya siapa begitu, atau yang mana? Jadi gini, pertama konsep soal hilirisasi dengan smelter ini, kita cuma menghasilkan sebagian besar pig iron dan ferronikel. Itu kan nggak sesuai dengan hilirisasi yang diinginkan. Kenapa? Karena kadar pemurniannya maksudnya? Bukan hanya kadar pemurniannya, harusnya keluar dari Indonesia dalam ekspor itu sudah bentuk baterai. Baterai mobil listrik? Untuk mobil listrik. Oh. Ini kan cuma 30-40%, kemudian dia bisa menikmati begitu banyak tax holiday. Itu ya. Yang kemudian kedua, karena penguasaannya sudah terlalu besar, terutama di smelter ini oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari China, sehingga bagi investor di negara lain, termasuk di negara-negara barat, kurang begitu tertarik. Contohnya misalnya Tesla. Begitu Tesla misalnya ingin masuk ke dalam ekosistem baterai, sempat disebut ya? Nggak jadi sampai sekarang, belum jadi sampai sekarang. Itu yang jadi pertanyaan, mereka beli nikel atau produk olahan nikelnya dari mana? Karena yang sudah ada di Indonesia dari tambang, dibeli dengan harga murah oleh perusahaan-perusahaan smelter dari China, kemudian langsung dilakukan ekspor. Sehingga nilai tambah itu sebenarnya tidak berdasarkan klaim pemerintah. Banyak nilai tambah yang hilang. Dan begitu mau menarik investasi di hilirnya, yang betul-betul hilir,
Mereka nggak mau. Nah itu yang membuat Tesla akhirnya berpikir kenapa kita harus bergantung pada nikel. Makanya mereka menggunakan LFP cell. Karena baterai mobil listrik bisa dibuat bukan hanya dari nikel. Iya. Bisa dari litium juga. Bisa dari litium, banyak campuran-campuran lainnya. Dan kemudian kalau kita lihat ada nilai tambah, di sebelah mana ya nilai tambahnya? Oke, tahan dulu karena saya ingin juga nanti kita mencari tahu sebetulnya nilai tambah ini apakah memang karena apa ya? Karena begitu gegap gempitanya untuk mencari nilai tambah akhirnya tidak dapat ke Indonesia. Tapi tetaplah bersama kami pemirsa Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih bisa masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih membicarakan si malakama hilirisasi nikel. Dan saya ingin langsung kembali bertanya ke Pak Yusuf Kalla. Pak JK, kalau melihat sekarang faktanya sudah begitu banyak investasi Tiongkok di industri smelter. Padahal tadi Pak Zulfikar juga mengatakan cadangan sebetulnya hanya tinggal berapa? 9, 10, 11 tahun atau 15 tahun paling lama. Ini kan berarti sebetulnya keuntungan yang didapat Indonesia ini jangka pendek nih Pak JK. Bagaimana Pak menurut Anda Pak? Ya begini, prinsip untuk penanam modal, khususnya modal asing itu pertama membuka lapangan kerja. Kedua, itu memberikan pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak. Ketiga ialah mempunyai multiplier effect kepada masyarakat luas di situ. Kalau kita lihat, memang karena pajaknya tinggal 1% untuk PPN begitu, maka ya pendapatan negara kecil memang. Kemudian kalau kita lihat struktur tenaga kerjanya, itu digambarkan tadi 3.500, sebenarnya lebih besar dari itu dari Tiongkok itu puluhan ribu sebenarnya yang bekerja pada saat konstruksi. Memang sekarang sudah lebih kecil untuk operasional. Tapi 3.500 untuk suatu proyek itu masih terlalu banyak gitu kan. Tidak memang ini artinya memang dalam konteks ini kalau kita lihat secara umum tujuan untuk serangkaian pendanaan modal itu agak melenceng gitu kan, bahwa pendapatan negara relatif kecil, tenaga kerja Indonesia yang bekerja juga suatu relatif tidak sebesar apa yang diharapkan karena banyak sekali tenaga dari luar. Keempatnya itu efeknya kepada masyarakat juga tidak besar karena itu semua langsung diekspor gitu kan. Berbeda dengan industri yang memberikan nilai tambah dalam negeri. Jadi nilai tambahnya juga tidak sebesar seperti itu. Jadi memang hilirisasi atau industri kan. Kalau memang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu PP-nya disebut pemurnian kan, nilai tambah dan pemurnian. Kan? Nilai tambahnya memang tidak sebesar karena itu langsung diekspor. Kemudian juga efeknya tidak besar. Makanya itu sebagai contoh saja walaupun lebih kecil. Itu apa industri kita yang kita buat di Pelopor, tenaga asingnya untuk konsultan aja cuma 3 orang. Hanya 3 orang tenaga kerja asing. Puluhan ribu pada waktu 3 orang kan. 3 orang aja. Tidak perlu karena itu kita menguasai. Karena kalau begini maka selanjutnya tidak ada transfer of technology. Karena terlalu banyak asingnya kan. Jadi memang menyalahi prinsip-prinsip pokok dari produk PMA. Baik, Pak Zulfikar, kalau Pak JK kita tahu beliau adalah pebisnis yang berpengalaman. Mungkin tidak butuh tax holiday, mungkin ya, tidak butuh kredit juga. Tapi kalau kembali lagi ke pernyataan Menteri Investasi yang mengatakan bahwa
kenapa banyak investor Tiongkok di industri smelter nikel karena perbankan nasional tidak memberikan kredit. Itu bagaimana? Semua ini faktor akibat kebijakan kita yang berubah-ubah. Tahun 2014 ya kita mencabut larangan ekspor. Jadi boleh ekspor? Dicabut, tidak ada ekspor tahun 2014. Dilarang ekspor ya? Dilarang 2014, ekspor, 2014. 3 tahun setelah itu, 2017 dibuka? Ya, dibuka kembali. Boleh ekspor? Boleh lagi ekspor, ya kan? 2017. Lalu masuk lagi 2020, tahun 2020, 3 tahun lagi setelah itu berubah lagi kebijakannya. Larang lagi? Dilarang lagi untuk ekspor. Sehingga perusahaan-perusahaan smelter yang sudah berinvestasi di tahun 2014 bahkan juga sudah mendapatkan fasilitas dari beberapa perbankan mangkrak. Terjadi mangkrak. Mangkrak tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sehingga dampak kebijakan yang berubah-ubah inilah yang menimbulkan perbankan enggan untuk memberikan kredit atau fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikel. Bukan hanya nikel, termasuk juga batu bara dan sebagainya. Karena ketidakpastian itu tadi? Ketidakpastian aturan dan hukum, kebijakan yang selalu berubah-ubah. Kita lihatlah kondisi kita sekarang nih, kebijakan selalu berubah-ubah. Hari ini A, besok bisa jadi B. Nah, sehingga perbankan enggan. Ditambah lagi, investasi smelter ini nggak murah, Pak. Ini nilai investasinya bisa 15 sampai 20 triliun. Satu smelter? Satu smelter. Nah, satu smelter. Nah, satu smelter. Nah, jika mereka sudah membangun smelter, tiba-tiba IUP-nya dicabut. Izin usaha pertambangannya? Pertambangannya dicabut, IUP-nya dicabut. Itu bagaimana? Tidak ada pasokan? Tidak ada pasokan lagi, untuk mengisi IUP-nya dicabut, selesailah. Artinya ya inilah yang menimbulkan cara berpikir perbankan itu, ini bisnis yang nyaman untuk diberikan fasilitas atau bisnis yang akan berbenturan juga kepada pemerintah. Baik. Seperti itu. Masalahnya di soal smelter atau hilirisasi nikel ini adalah juga ada masalah nasionalisme. Dianggap bahwa kalau memang kita tetap mengekspor barang mentah saja, itu artinya kita tidak naik kelas menjadi negara maju. Apakah benar begitu? Nanti saya akan tanya ke Mas Bima. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenge segera kembali selesai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membahas Simalakama hilirisasi nikel. Saya akan langsung bertanya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang sudah tersambung lewat sambungan telekonferensi, Pak JK. Pak JK, kita tahu Pak kondisinya sudah seperti sekarang dan ini adalah waktunya untuk kemudian kalau memang harus ada perbaikan itu harus dilakukan untuk kemaslahatan anak bangsa. Kalau menurut Anda Pak JK, apa yang harus dilakukan supaya kemudian hilirisasi ini nilai tambahnya tidak justru pergi ke negara lain, ke bangsa lain, tapi dinikmati anak bangsa sendiri, Pak? Iya, betul bahwa ini suatu kebijakan yang perlu diperbaiki karena seperti apa yang disampaikan tadi Saudara Sulfika dan teman-teman lain tadi situ, bahwa efeknya ke dalam negeri tidak sebesar dengan pengerukan sumber daya alam kita keluar. Karena itu memang salah satu perbaikannya ialah memberikan ke aturan-aturan yang lebih baik, yaitu pertama tadi mungkin pendapatan negara harus lebih tinggi, tenaga kerja kita lebih berperan, jangan terlalu besar. Ketiga, suatu nilai tambah yang lebih banyak lagi, artinya industri hilir yang kita sebut itu lebih berperan, dan karena itu maka nanti izin-izin selanjutnya untuk nikel itu harus diberikan ke perusahaan-perusahaan nasional. Dan saya yakin perbankan itu bukan kurang uang, dia banyak dana sekarang ini perbankan kita.
Tapi selama proyek itu menguntungkan, dia pasti diberikan. Contohnya kita punya semua dalam negeri itu bisa karena prospek menguntungkannya ada, tapi dibutuhkan juga para pengusaha-pengusaha nasional yang mempunyai kemampuan teknologi. Kenapa Cina itu memang dia tidak pernah transfer teknologi. Kalau tidak dipaksa. Tapi di Cina, kalau Anda investasi di Cina, itu semua seperti detail dari proyek itu harus diberikan ke pemerintah, sehingga nanti berikutnya bahwa pemerintah dapat memberikan kepada pengusaha untuk membangun hal yang sama. Ini pelajaran yang besar kepada kita semua bahwa hilirisasi itu tidak terlalu banyak manfaatnya untuk kepentingan negara dan juga masyarakat. Pak JK, ini pertanyaan terakhir Pak. Kontrak-kontrak yang sekarang sudah berjalan Pak. Tadi kan ada data Pak yang saya paparkan bahwa memang industri smelter nikel sekarang lebih dari separuh atau mayoritas dikuasai perusahaan-perusahaan Tiongkok. Apakah kontrak-kontrak ini misalnya bisa ditinjau ulang, dinegosiasi ulang, atau seperti apa kira-kira solusinya Pak supaya kemudian lebih berimbang antara investor asing dengan anak bangsa ini Pak JK? Ya, untuk membatalkan atau merubah di jalan tentu mungkin kurang bagus ya, nanti orang tidak percaya lagi kepada Indonesia, tapi diharuskan untuk menambah tenaga kerja bekerja, berikan tambahan untuk suatu hilir yang lebih besar sehingga industri lanjutannya di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk suatu kebutuhan industri dalam negeri. Tentu di situ yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla sudah mencerahkan kami malam ini. Terima kasih Pak JK, selamat malam. Mas Bima, kalau bicara input dan output, ketika pemerintah memutuskan melarang ekspor nikel mentah, itu kan artinya pendapatan dari pajak, dari royalti, ekspor itu kan berkurang. Kalau dibandingkan dengan manfaat yang didapat, yang katanya nilai tambah itu 19 kali lipat kalau tidak salah untuk nikel, itu memang sebesar itu, memang seimbang, memang lebih untung dengan kondisi sekarang atau seperti apa sebetulnya? Justru banyak diragukan nih kondisi sekarang ini. Jadi seolah-olah ada kenaikan nilai tambah, tapi kalau kita lihat secara detail misalnya ya 2020 itu masih ada tuh di China, itu masih tercatat kita mengekspor biji nikel. Biji nikel? Iya. Pada saat kita sudah melarang? Iya. Kok bisa? Iya, itu temuan dari KPK. Oh. Jadi artinya gini, artinya ada ekspor yang seolah-olah dia produk dari hilirisasi, tetapi HS code yang ada di Tiongkok itu tercatatnya sebagai biji nikel. Artinya, kode barangnya itu ya? Kode barangnya, artinya tidak ada nilai tambah sebenarnya, itu satu. Yang kedua, kalau dulu ya, ini kan penjualan ekspor tergantung kadarnya, itu kan berdasarkan harga internasional untuk yang ore mentah. Nah sekarang ini kan seolah, kita kan nggak jual lagi ore mentah, kita jual yang hasil smelter. Tapi ternyata smelter itu membeli dari para penambang yang ada di Indonesia, itu pernah dapat datanya itu cuma 38 US dollar per ton. Ya. Yang harga di internasional itu sekitar 79 dolar per ton. Jadi artinya kita didiskon nih untuk harga di dalam negerinya. Jadi itu udah loss banyak juga. Itu yang menentukan pemerintah? Itu yang menentukan dari perusahaan nikelnya. Maksud saya harga 35 itu yang menentukan dari perusahaan smelternya. Karena mereka bilang begini kan, ini kan nggak mungkin Anda menjual ore mentah. Satu-satunya cara adalah lewat kami, lewat perusahaan smelter. Maka di situ nggak ada daya tawar dari penambang nikel itu untuk menjual sesuai dengan harga internasional. Dan di situ lossnya banyak. Yang ketiga, kalau diklaim misalnya hilirisasi meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pajak turunannya, nggak terjadi juga. Rasio pajak kita itu justru berada dalam titik yang terendah. Justru pada waktu kita ramai melakukan hilirisasi. Karena dilarang ekspor tidak dapat itu. Dilarang ekspor. Tax holiday juga. Bea keluarnya nggak dapat. Kemudian juga dari sisi PPH dan lain-lain, udah kan sampai puluhan tahun bisa mendapatkan hampir 0% kan gitu. Nah satu lagi. Yang kalau kita lihat nilai tambah ini, kita bicara nilai tambah yang itu satu masih meragukan. Yang jelas masyarakat di sekitar lokasi penambangan ini kan
mendapatkan dampak negatif yang cukup besar. Jadi banyak perbankan di luar dari Tiongkok ya, itu ragu membiayai proyek smelter. Maksudnya perbankan asing nih? Perbankan asing ya. Di luar Tiongkok? Di luar dari Tiongkok ya. Karena? Itu salah satunya karena nggak lolos standar lingkungan hidupnya. ESG itu ya? ESG standar. Environment Social Governance. Karena apa? Satu, ternyata dari industri mobil listriknya, yang paling ujung nih kan nikel maunya mau ke sana. Betul. Itu ternyata emisi karbon yang paling besar, itu bukan dari tambangnya. Tambang itu sekitar 17%. Yang 36% adalah proses hilirisasi yang terjadi sekarang ini. Malah meningkatkan emisi karbon? Karena double. Udah dia dapat dari proses tambang yang mungkin tidak comply dengan aturan lingkungan. Kemudian smelternya itu masih menggunakan PLTU batubara. Itu problem. Jadi banyak perbankan yang mundur itu setelah melihat praktek smelter nikel di Indonesia kok begitu liberalnya. Baik. Ya, itu yang mungkin harus jadi evaluasi dari sisi lingkungan. Ya, smelter harus mematuhi itu. Mas Zulfikar, kan nilai tambah yang meningkat itu kan sesuatu yang baik sebetulnya. Ketika kita ingatlah zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda begitu, itu kan benar-benar Indonesia dieksploitasi begitu rupa. Tapi kalau mendengar penjelasan tadi yang disampaikan Mas Bima, ini kan artinya ada yang kurang pas. Nilai tambah itu akhirnya kelihatannya lebih banyak diperoleh investor asing yang bermain di smelter nikel daripada orang Indonesia. Lalu yang kedua tadi Anda sudah katakan, ini kan masa eksploitasinya kelihatannya tidak lama lagi ya, hanya sekitar 10-15 tahun maksimal. Artinya kalau ini terus dibiarkan, dan ini kan polanya ditiru juga oleh pemerintah dengan bahan-bahan tambang yang lain kan, bauksit juga, yang lain-lain. Ini ada yang bisa diluruskan tidak kalau ini dianggap menyimpang? Sekarang gini, kita bicara undang-undang dasar kita sudah jelas menyebutkan tanah dan air dan segala macam yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara Konstitusi untuk kepentingan rakyat. Iya, pasal 33. Pasal 33. Undang-undang dasar 45. Sekarang kepentingan rakyat mana? Rakyat dari negeri Tionghoa, Cina, ya, atau rakyat kita? Ini harus jelas dulu rakyat mana ini yang mau kita sejahterakan, kan gitu. Dengan kita memberikan sebuah tax holiday saja, itu sebuah karpet merah yang sudah jelas-jelas memberikan sebuah ruang, kesempatan kita memberikan kekayaan kepada negeri orang lain. Nah, sementara manfaat kita secara nasional ini apa? Tapi pertanyaannya Pak Zulfikar, ini kan Anda Komisi 7, Komisi Energi, counterpart dari pemerintah. Kan harusnya juga memberikan pandangan-pandangan seperti ini sebelum izin-izin itu diberikan kepada smelter-smelter yang saat ini banyak dari Tiongkok. Kenapa tidak dicegah pada saat itu tuh Pak Zulfikar? Kenapa baru kelihatannya sekarang begitu? Bagaimana? Nah sekarang gini, izin ini kan ada izin yang bersifat resmi, ada juga izin atensi. Apa? Izin yang bersifat atensi. Maksudnya apa ya? Atensi itu ya izin yang sifatnya sudah ya ini karena dia memiliki nilai kapital yang tinggi. Ya, dia siap berinvestasi dengan 30 triliun di Indonesia, ya kan? Iya, tax holiday tadi. Lalu janji-janji ABCD, ya kan? Otomatis ya percepatlah izinnya seperti itu. Jadi sementara mungkin untuk pengusaha nasional itu mungkin juga ada hambatan untuk bisa mendapatkan izin itu. Jadi ya saya katakan kadang nih kita nih sudah menuju ke negara dongeng, negeri dongeng ya. Iya. Yang kita bicarakan ini kan bukan dongeng, ini kan kisah nyata di kehidupan sehari-hari. Iya, tapi kan? kita sudah menuju ke negeri dongeng. Kenapa itu? Negeri dongeng, undang-undang yang jelas itu banyak yang dilanggar. Aturan dilanggar, ya kan? Berarti bisa disemprit dong oleh DPR? Kita, nah sekarang kan kebijakannya sudah juga kita mencabut beberapa iup yang bermasalah. Cabut iup yang bermasalah. Nah tetapi kan pertanyaannya ke depan, ketika iup-iup yang dicabut itu lalu datang lagi investor-investor dari luar. Nah, hampir yang tertarik terkait masalah nikel ini banyak kan dari China. Kenapa berani
investor Cina yang lebih banyak tertarik ke Indonesia, ya mereka mendapatkan sebuah ruang kesempatan dan fasilitas yang lebih. Karpet merah seluas-luasnya. Karpet merah seluas-luasnya karena ada lobby-lobby yang mereka berikan sebuah janji-janji antar komitmen masing-masing seperti itu. Atau jangan-jangan mungkin karena di Komisi 7 Pak Zulfikar kalah suara ya, jangan-jangan. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali selesai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Zulfikar, yang sering dibilang bahwa pengusaha itu mencari kepastian. Kalau berubah-ubah seperti yang tadi sudah Anda jabarkan, kebijakan larangan ekspor nikel ini itu menjadi sesuatu yang ditakuti. Tapi ketika sekarang sudah dikuasai oleh investor Tiongkok di industri smelter nikel, kira-kira solusi apa yang masih bisa dilakukan supaya kemudian manfaat-manfaat dari hilirisasi ini bisa lebih banyak dinikmati anak bangsa Indonesia? Target utama daripada hilirisasi ini kan harus kita pahami bersama, mengapa kita melakukan pelarangan ekspor. Supaya tumbuh kembang industri yang menjadi ureannya yang ada di negeri kita. Industri hilirnya? Industri hilirnya. Oke. Nah, industri hilir inilah yang seharusnya menjadi target utama pemerintah. Bukan kita berpikir bagaimana kita ekspor biji nikelnya ke negara Cina atau negara lain. Bukan ke situ target utamanya. Makanya dilarang kan ekspor biji nikel. Kalau barang yang kita produksi, apa bedanya menurut saya kita melarang ekspor biji nikel dengan kita mengekspor borak? Apa bedanya? Tetap juga tuh barang-barangnya itu juga gitu. Nah, sementara pajaknya aja dihapuskan. Apa pendapatan buat negara di sini? Sama sekali nggak ada pendapatan buat negara. Transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, jangankan bicara transfer teknologi, transfer ilmu aja nggak ada. Alasan utamanya kita memberikan kesempatan karpet biru kepada negeri Cina berinvestasi di Indonesia kan adalah masalah teknologinya. Teknologi smelter untuk nikel dominasi, mereka menguasai ilmunya. Yang Indonesia belum punya. Berapa tahun TKI Cina itu ada di Indonesia? Kasih waktu 2 tahun paling lama. Transfer ilmunya. Harus ada tenggat. Jangan dulu kita bicara transfer teknologi, transfer ilmu aja kita nggak dapat. Seperti itu. Solusinya apa kira-kira? Yang mau paling mungkin kita tidak lagi digugat di WTO, karena kan sebenarnya nikel ini juga larangan ekspornya sedang digugat. Nah, makanya kita harus menciptakan industri varian nikelnya di Indonesia, memproduksi hilirnya, ya kan? Kerjasama yang sekarang belum jelas dengan Tesla, kerjasama yang belum jelas untuk pembangunan baterai dengan Antam dan Pertamina dan sebagainya. Ini harus dipercepat. Nah, karena ingat loh, semakin lama ke sana kita nggak punya kualitas produk. Karena yang punya kualitas produk itu adalah Hyundai dan LG. Nah, kalau kita lambat laun mengulur-ngulur proses ini, maka kita semakin banyak mengekspor bahan baku saja. Sementara manfaat buat negeri kita, kesempatan untuk dinikmati rakyat bangsa kita, itu sama sekali nggak kita rasakan. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Mas Bima, ada beberapa ekonom, senior Mas Bima juga, yang mengatakan bahwa sebenarnya intervensi yang dilakukan pemerintah seperti sekarang itu tidak bagus untuk jangka panjang. Kalau memang sistem siklus bisnisnya mau aman, sebetulnya yang harusnya diakali atau disiasati adalah pajak ekspornya. Ketika CPO dengan produk mentah betul-betul menjadi produk hilirnya, pajak ekspornya berbeda, itu harusnya bisa diterapkan di nikel juga. Anda setuju dengan itu atau tidak? Pajak ekspor ini memang dari dulu salah satu solusi. Dibandingkan ini smelter hilirisasi pura-pura atau hilirisasi semu. Atau rencana hilirisasi? Ya, sudah terjadi sih ya? Disebut hilirisasi ya semu, karena hilirisasi yang benar kan kalau pajak ekspornya dinaikkan, maka perusahaan itu akan berpikir untuk melakukan ekspor pengolahan di luar negeri. Ya, untuk di dalam negerinya. Jadi itu salah satu cara. Yang kemudian kedua ini yang jadi serius adalah kita
karena ada kebijakan pelarangan ekspor, kemudian hilirisasi semu tadi dengan smelter, ini menyebabkan kondisi nikel hari ini itu berada dalam supply glut atau kelebihan pasokan nikel. Ini gara-gara Indonesia. Kelebihan pasokan tapi di dalam Indonesia saja kan? Bukan, internasional. Oh, jadi kelebihan. Jadi kelebihan. Oke. Karena kita dipompa produksi, kemudian mengirim pig iron dan ferronikel dalam jumlah yang besar. Yang tadinya masih di dalam tanah saja, tidak diolah. Yang cadangannya tinggal sisa beberapa tahun. Dan ini yang merusak harga nikel di pasar internasional sekarang. Gitu. Jadi ini harus dirubah skemanya. Yang berikutnya lagi kan yang kemungkinan khawatir digugat, ini sebenarnya kan utak-atik ekspor dilarang atau kemudian revisi izin soal smelter. Tapi yang nggak mungkin digugat WTO sebenarnya adalah evaluasi tax holiday dan tax allowance itu. Itu bisa, karena itu kebijakan fiskal independen negara ya. Itu aja yang kemudian harusnya diurus. Ya, jadi kalau ada kerugian pendapatan pajak dan itu bisa kemudian dikurangi dengan mencabut tax holiday dan tax allowance, kecuali dia bikin ya dari mulai smelter sampai jadi baterai. Ini juga harus dikoreksi nih. Kita kan digiring seolah-olah kita mendukung hilirisasi nikel ini karena akan jadi baterai mobil listrik. Betul. Faktanya kan nggak gitu. Faktanya nikel ini yang kita produksi sekarang ini di smelter yang jadi baterai mobil listrik itu cuma 2%. Di Indonesia sudah dibuat di Indonesia atau? Bukan, di luar juga. Sisanya itu 70% lebih adalah buat stainless steel. Baja anti karat. Baja anti karat. Jadi artinya apa? Artinya bukan cuma kita bicara hilirisasi baterai, tapi pabrik stainless steel yang ada di Tiongkok pindahkan ke sini. Itu sebenarnya target hilirisasi yang sempurna. Soal misalnya masalah tenaga kerja asing, tadi juga disinggung. Ini juga jadi soal yang krusial. Jadi kalau tenaga kerja asing ini, tolonglah ya, apalagi ini ada golden visa dan lain-lain, itu jangan sampai masuk tenaga kerja asing, pengawasannya yang nggak benar. Sehingga tenaga kerja asing yang sebenarnya skillnya, smelter secanggih apa sih sebenarnya? Saya tadi nggak sepakat dengan Pak JK misalnya bilang, oh ini kita teknologi karena China hebat. Enggak. Bahkan pabrik-pabrik smelter yang ada di Indonesia sekarang, itu sebagian itu adalah pabrik bekas yang ada di Tiongkok. Pabrik lama. Iya, jadi bekas, tenaga kerjanya mau sehebat apa juga. Tidak gitu. Berteknologi atau tidak skill tinggi itu mereka? Belum tentu skill tinggi semuanya. Jadi artinya tenaga kerja asing pun juga kita bisa kurangin secara signifikan. Nah, kecuali ya dia ke sini datang itu bukan mengerjakan, tetapi transfer ilmu atau melakukan pelatihan. Masalahnya Mas Bima, ini kan akhirnya pola yang dianggap berhasil di hilirisasi nikel ini kan diduplikasi untuk bauksit, untuk komoditas yang lain. Kalau tidak salah ada 8 begitu ya. Ini bagaimana nih? Ini kan nikel ini dianggap sukses, tapi ternyata kan ada yang harus diperbaiki. Kalau dijadikan contoh tuh bagaimana? Ya, karena semangatnya salah. Semangatnya semuanya kalau dicegah ekspornya, kemudian Indonesia dapat manfaat besar. Otomatis begitu? Langsung otomatis seperti itu. Tapi kalau nikel, ini seolah-olah berhasil di sebelah mana berhasilnya. Dan ini direplikasi ke bauksit dan lain-lain ya. Bisa jadi nanti rasio pajak turun, dampak lingkungannya signifikan merusak, ya. Kemudian tenaga kerja asingnya justru akan dominan. Kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi zero sum game lah dalam kondisi ini kalau nggak hati-hati. Terima kasih. Pak Zulfikar, singkat saja Pak, karena kita hanya punya waktu 1 menit. Apa yang akan coba Anda lakukan untuk kemudian hilirisasi nikel ini dibuat tidak menjadi si malakama? Batasi ekspor biji nikel, karena target kita adalah hilirisasi. Saya sepakat dengan Mas Bima. Kita perbanyak industri nikelnya yang dalam bentuk industri olahannya yang ada di Indonesia, dan kita kurangi yang namanya ekspor walaupun itu sifatnya biji nikel, dan lakukan tax atau lakukan pajak kepada smelter atau industri nikel, karena ini adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat kita. Tapi tax holiday yang sudah berjalan kan sampai 20 tahun itu kan tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Saya rasa setiap pemerintah pasti ada perbaikan, setiap pemerintah ke depan ada perubahan dan perbaikan. Baik, itu kita harapkan sama-sama, karena sekali lagi ketika niat baik
harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Semoga hilirisasi nikel ini memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk anak bangsa. Saya berterima kasih kepada Mas Zulfikar Hamunangan, juga Mas Bima Yudhistira, dan juga kepada Pak Yusuf Kalla yang tadi sudah bergabung. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.